Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada malam hari ini kita kembali bermuajahah untuk thalabul ilmi di tempat yang mulia, insyaallah bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan ini terus bersemayam dalam kehidupan kita hingga bertemu Sang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk terus berupaya menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita dan sunnah-sunnahnya menjadi tuntunan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum saya membahas tentang Al-Kalalah, pekan lalu seingat saya ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu berkenaan dengan jika salah seorang anak dari orang yang meninggal itu murtad tetapi cucunya muslim, gitu ya. Anaknya murtad, cucunya yang muslim. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika seseorang meninggal lalu meninggalkan misalnya ahli waris, istri, kemudian 3 orang anak, 1 anaknya murtad, artinya dia tidak dapat harta warisan, maka warisan itu jatuh kepada cucunya jika dia punya cucu. Begitu. Karena pertanyaannya kemarin cucunya Islam, maka jatuh kepada cucunya. Artinya berapa jumlah cucunya, itulah nanti bagian yang diberikan kepada ahli waris tersebut. Begitu Bapak Ibu mengenai adanya anggota keluarga yang murtad. Baik, sebelum saya sampai pada Kalalah, saya mengingatkan sedikit tentang yang kita ambil pada pekan lalu. Pertama mengenai masalah aul. Ya, aul itu artinya meningkatkan. Jadi kalau dalam matematika kan ada pembilang per penyebut, gitu ya. Pembilang per penyebut. Aul ini terjadi jika jumlah penyebutnya kurang. Kalau dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka nggak bisa, sehingga dia perlu ditingkatkan, ya perlu dinaikkan. Kemarin kita sampaikan kenaikan itu bukan asal dinaikkan, tetapi ada batasan dan arahannya. Misalnya
bagian seorang suami yang semestinya mendapat setengah dapat berubah menjadi sepertiga. Gitu ya. Dalam keadaan tertentu, seperti bila pokok masalahnya dinaikkan dari semula 6 menjadi 9. Ya, semulanya 6 menjadi 9 karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kalau bilangannya yang kecil. Kalau yang tengah misalnya 6, maka diaulkan ke 12 ya. Kemudian 24 diaulkan ke 28 misalnya. Itu diantara contoh-contoh yang kemarin kita sebutkan. Ini arahannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh yang lebih mudah. Kasusnya seperti ini. Ketika seseorang meninggal, kemudian meninggalkan ayah, ibu, istri, 2 anak perempuan. Nah, lalu ini kan pembilang ya, per penyebut. Harusnya dijumlahkan kan 24. Ini 24 per 24 harusnya. Ternyata kok bisa lebih, kok malah 27 per 24. Ini nggak boleh karena nggak bisa. Pasti ada yang dizolimin nanti nilainya. Maka supaya mendapatnya sesuai dengan arahan Al-Quran dan As-Sunnah, maka diaulkan, yaitu yang awalnya 24 menjadi 27, gitu ya. Awalnya 24 menjadi 27. Jadi digenapkan jumlah penyebutnya 27, totalnya jadinya 27 per 27. Yang harusnya awalnya 4 per 27 per 24, 4 per 24, 3 per 24, 16 per 24. Jadi semuanya 4 per 27, 4 per 27, 3 per 27, dan 16 per 27. Aslul masalahnya yang awalnya 24 menjadi 27. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih begitu ya contoh dari aul ya. Jadi penyebutnya dinaikkan sehingga nominalnya sama dengan pembilangnya. Kemudian kita juga membahas tentang ar-raddu. Kalau al-aul itu dinaikkan, penyebutnya dinaikkan, asal masalahnya dinaikkan sesuai dengan jumlah pembilang, maka ar-raddu ini sebaliknya, dikurangin. Ya, ar-raddu itu artinya dikurangin. Kita ambil contoh sebagai contoh masalahnya seperti ini. Seseorang meninggalkan ibu dan 4 orang cucu. Ya, ibu ini kan dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Sedangkan cucu perempuan mendapatkan 2/3. Aslul masalahnya ada 6. Sehingga ibu tetap dapat 1/6. Kemudian cucu perempuan 4/6. Ditambahkan nih, totalnya jadi 5/6. Artinya ini nggak genap, maka nilainya dikecilkan, penyebutnya dikecilkan, asal masalahnya dikecilkan menjadi mengikut dari pembilang, yaitu 5/5 jadinya, bukan 5/6 lagi tapi 5/5. Nah, ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan ar-raddu. Sehingga kalau nanti dihitung seperti ini, genaplah nanti hasilnya sesuai dengan jumlah harta yang dibagi. Kita masuk pada kasus al-kalalah ya. Dalam Al-Quran, kata al-kalalah disebutkan sebanyak 2 kali, berada dalam satu surah yang sama, surah An-Nisa, ayatnya berbeda. Yang pertama di ayat 12, yang kedua 126. Di dalam ayat 12 Allah berfirman,
wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, artinya ayahnya udah di luar meninggal, anaknya udah di luar meninggal, itu artinya. Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, artinya 1/3 bagi jumlah orang yang ada. Kalau tadi awalnya 1/6, kalau 2 orang 1/6. Kalau banyak lebih dari 2, maka 1/3 bagi jumlah orang yang ada. Setelah dipenuhi wasiat, artinya setelah ditunaikan wasiat dari si mayit jika ada yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Nah, ini juga mengisyaratkan sebagaimana yang kemarin pernah ditanyakan, bahwa hutang itu memang menjadi tanggungan ahli waris, gitu ya, menjadi tanggungan ahli waris. Kalau hutangnya banyak, maka dikoordinasikan, apalagi misalnya dalam keadaan ahli waris tidak mampu. Kalau nggak mampu nggak bisa dipaksa, walau kewajibannya untuk membayar itu ada. Nah, seperti itu. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun. Ini ayat 12. Ayat 126 Allah berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tetapi karena turun ayatnya bukan lagi fatwa tetapi perintah, begitu ya, perintah, artinya jadi hukum, harus dilaksanakan. Allah berfirman, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya atau saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, setengah ya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, artinya asobah, gitu ya, perempuannya setengah, laki-lakinya asobah, jika dia tidak mempunyai anak. Catatannya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia mengatur tentang ini. Jadi kalau kita bicara KHI, nanti ini saya jelaskan, itu bukan undang-undang tapi peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Kalalah adalah orang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, dan tidak meninggalkan ayah atau ayah pewaris telah wafat lebih dahulu dari pewaris.
Pasal 182 KHI mengatur bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah, 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Ya, 2/3 bagian dibagi jumlah orang yang ada. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2/1 dengan saudara perempuan. Artinya kalau dijadikan itu sebagai asobah, maka tetap ketentuannya 1 orang perempuan setara bagian seorang laki-laki setara dengan bagian 2 orang perempuan. Itu ketentuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang tentang harta bersama atau harta gonogini, supaya penjelasannya lebih konkret, lebih lengkap, kita sampaikan juga. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, ketentuan harta gonogini atau harta bersama diatur dalam pasal 96 dan 97. Pasal 97 menyatakan bahwa jika terjadi perceraian hidup, janda atau duda masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama. Artinya dibagi 2. Ya, hartanya bagi 2. Kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan lain. Sedangkan pasal 96 mengatur jika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Misalnya ada laki-laki nikah sama 4 perempuan, gitu ya. Nah, ini kalau saya bilang begini langsung melek bapak-bapak. Ya. Nah, istri yang pertama dinikahi, jarak dari istri pertama ke istri kedua dan ketiga itu sampai 10 tahun atau 15 tahun. Jadi dia menikah lagi 15 tahun, 10 tahun setelah itu. Nah, maka harta gonogini ini yang paling berat mendapatkannya istri pertama. Jadi bukan 4 istri itu, istri pertama yang berhak mendapatkannya. Berdasarkan peraturan ini, artinya ada catatan di sana yang lebih lama hidup, gitu ya. Kalau misalnya ada laki-laki nikah sebulan, 3 bulan lagi nikah, dia berlanjut 5 tahun, 10 tahun, kemudian meninggal suaminya, maka harta itu dibagi 3. Dibagi 3. Sepertiga diambil sama istri 1/2, sisanya dibagi secara waris. Begitu ketentuannya, seperti itu. Kalau kita ambil dari ini. Dan Bapak Ibu, pertimbangan ini bukan tanpa alasan ya. Karena melihat perjuangan seorang istri yang mungkin ada di antara istri itu yang memang kalau dia dikasih peluang bekerja, mungkin penghasilannya lebih dari kita. Mungkin. Tapi dia berikan semua dirinya, saya nggak mau kerja, saya mau ngurus rumah, mau ngurus kamu aja, dan ngurus anak-anak kita. Nah, yang seperti ini harus diperkirakan, diperhitungkan juga. Makanya kalau ada potensi-potensi, misalnya ada anak-anak yang kayaknya anak saya ini agak-agak badung deh misalnya, agak-agak susah diatur, maka cara menyelamatkan harta itu pindahkan nama ke nama istri itu. Karena kita nggak tahu kondisi anak kita, itu kita nggak tahu. Dan saya nggak berbicara anak itu baik ataupun buruk, karena kalau udah namanya uang,
Yang baik aja bisa buruk gitu. Nama udah nama uang nominal, yang baik bisa buruk. Kemarin saya pernah saminar sama bapak-bapak, ada satu keluarga yang konsultasi ke saya. Ini anaknya pejabat semua, dan kerjanya Jakarta semua. Satu keluarganya kerja di di markas besar polisi di Jakarta. Tapi yang paling ribut dia. Makanya kami mau segera bagian ini Ustaz gitu. Supaya kami gak ribut-ribut. Saya bilang memang kaidahnya gak ada orang yang puas dengan harta, saya bilang gitu. Walau orang kaya dia puas dengan harta, gak ada. Yang membuat kita puas itu apa? Qanaah kita itu yang membuat kita puas. Cukup. Harta itu cukup, itu yang membuat kita puas. Kalau kurang terus. Makanya yang korupsi orang kaya semua, nggak ada orang miskin. Yang orang miskin gimana mau korupsi, yang nggak masuk parlemen. Nah, sekarang ketentuan dari harta itu berdasarkan KHI. Pertama, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik sendiri-sendiri maupun bersama, yang didaftarkan atas nama siapapun, gitu ya. Walaupun nanti misalnya rumah nomor 1 punya suami, nomor 2 punya suami, nomor 3, 4 sampai 10 punya istri, tapi hartanya dicari bersama. Nah, maka di situ penting untuk diperhatikan. Tetap nanti terhitung harta bersama. Si istri berhak setengahnya. Kalau tadi perceraian hidup, setengah-setengah dibagi. Kalau kita bicara konvensional atau hukum negara kita, terjadi perceraian, berapa anggota keluarga dibagi rata. Ini yang pertama. Kemudian yang dimaksud perceraian hidup atau cerai hidup, yaitu masing-masing pihak, janda atau duda, berhak atas setengah dari harta bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Misalnya, ini ada laki-laki pengusaha menikahi seorang perempuan pengusaha juga, tapi perempuan ini lebih tajir daripada si laki-laki. Sebelum menikah bilang, saya mau kita ini buat keamanan dalam harta. Apa itu? Yang pertama, ya harta saya ini semuanya ya harta saya, nggak boleh kamu pakai kecuali saya izinkan. Nah begitu. Suaminya juga bilang begini, pokoknya selain nafkah yang diprediksi, yaitu uang saya semua. Saya punya penghasilan 35 juta, nafkah tiap hari kita habis per bulan 10 juta. Ya yang saya kasih 10 juta sama kamu, cukup. Oke ya, oke. Nanti kalau tambah lain ya tak kasih sukarela gitu. Ya artinya selama kebutuhan hak seorang istri, kewajiban seorang suami dia penuhi dengan baik, maka sah saja. Cuman orang Indonesia kalau suami awal bulan dapat uang langsung store ke istri, itu cuman orang Indonesia. Ya makanya ada kalimat apa? Suami-suami takut istri gitu. Padahal sebenarnya laki-laki itu boleh bilang berapa kita butuh per bulan. Oh kita butuh 15 juta, ini gaji saya 30, ini 15 juta, ini untuk dapur, untuk keperluan rumah, yang ini 5 juta kamu untuk kantong kamu. Misalnya kita bilang begitu. Nah yang kita bilang ini untuk kantong kamu, itu punya dia, harta dia itu. Yang 10 juta kita ambil, kita simpan, itu harta saya. Kamu nggak boleh ngapa-ngapain harta saya, kecuali sudah meninggal. Nah itu diatur dalam sebelum perkawinan, maka itu yang digunakan karena disahkan oleh
peraturan dari Mahkamah Agung. Kemudian perceraian mati atau cerai mati, pasangan yang masih hidup berhak atas setengah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Gitu ya. Tadi nggak jarang kasus, mohon maaf Bapak Ibu, kasus yang sebagian kaum muslimin tidak melihat KHI ini. Ya mohon izin ya. Ketika meninggal ayahnya, ibunya terlantar. Ini masalahnya. Ibunya terlantar. Gak ada yang mau nengok ibunya. Ibunya makan gak makan terserah, gak ada yang mau nengok. Kenapa sudah diambil hartanya? Pergi mereka. Ibunya punya harta 1/8. Gitu ya. Seseorang meninggal, ninggalin 1 miliar. Ibu dapat 1/8. Sisanya untuk anak semua. Nah itu. Makanya KHI ini bukan karena pemikiran-pemikiran liberal loh ya Bapak Ibu ya. Ini yang mikirin ulama ini. Ditutuskanlah KHI ini lalu dibuat dalam peraturan. Makanya yang ada catatan yang memang lama hidup bersama suami itu atau sama istrinya. Kemudian yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan yaitu harta bersama dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perkawinan, di mana hal ini mengesampingkan ketentuan umum yaitu bagi 50%. Kemudian ada harta bawaan dan warisan. Harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebelum menikah atau sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan tidak termasuk dalam harta bersama. Jadi kalau saya punya harta bawaan, punya harta warisan, termasuk mahar itu punya istri semua. Punya istri beda, punya kita beda. Begitu. Dan memang sakral itu, yang namanya mahar itu sakral, sehingga itu tidak boleh diotak-atik oleh suami. Kalau istri yang misalnya minta supaya dijual, ya itu beda lagi ceritanya. Tapi harus tetap ada, yang namanya mahar harus tetap ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih begini gambarannya. Misalnya kita menggunakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama hidup. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, misalnya seseorang meninggal, seorang suami meninggal, meninggalkan ayah, ibu dan istri. Gitu ya, ayah, ibu dan istri. Harta suami 960 juta. Sebelum dibagi, bagi 2 dulu. 960 juta bagi 2, 480 juta diambil sama istri. Lalu dibagi, ayah itu mendapatkan asobah atau sisa harta. Ibu dapat 1/3, istri dapat 1/4. Nah dibagi totalnya 5/12, 4/12, 3/12 dikali 480 juta. Masing-masing ayah mendapat 200 juta, ibu 160 juta, istri 120 juta, tambah 480 juta, totalnya 600 juta. Gitu ya. Jadi dibagi dulu hartanya, bagi 2, baru sisanya dibagi kepada 3 orang, termasuk istri yang ditinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Nah, beberapa hal yang patut diperhatikan dalam waris di Indonesia.
Pertama, menurut hukum adat, harta peninggalan itu terdiri dari harta benda yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup. Yang kedua, harta yang diwariskan sewaktu orang tua masih hidup, tetapi penyerahannya dilakukan setelah ayah atau ibu wafat. Ya. Tetapi kita begini, Ibu, Bapak Ibu. Jadi kalau harta diwariskan sewaktu orang tua masih hidup, bahasa dititipkan. Ya, dititipkan. Kalau dititipkan berarti bukan punya kita, dipinjamkan artinya. Misalnya ada orang tua yang bilang sama anaknya, "Ini mobil pakai aja." Begitu Bapak Ibu? "Ini rumah pakai aja." Ayahnya punya banyak rumah, pakai aja. Tapi itu bukan menjadi hak milik anak. Pakai aja, jadi ada hak pakai di sana. Bukan hak milik. Nah, yang itu tidak boleh dikatakan warisan, sebenarnya begitu. Karena warisan itu hanya jatuh setelah meninggal. Termasuk hal itu kalau diwasiatkan setelah meninggal, wasiatnya batal. Karena tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ya, nggak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Nah, kemudian hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam di Indonesia, kita bicara Indonesiaan Bapak Ibu. Pertama, Islam mengikut sertakan kaum wanita sebagai ahli waris sebagaimana kaum pria. Karena dulu tidak ada hak waris bagi perempuan, nggak ada. Islam datang baru ada hak waris. Yang kedua, Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara demokratis dan adil. Maka jangan pernah mengatakan ayo kita bagi rata supaya adil. Ini bahaya. Sama dengan kita mengatakan kalau kita ngikutin ketentuan warisan berarti kita nggak adil. Begitu. Allah nggak adil, kita bilang Allah nggak adil. Karena mindset kita adil itu apa? Bagi rata. Itu mindset yang perlu diperbaiki. Yang kedua, ada hukum adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu apabila pembagiannya hanya berdasarkan nafsu atau ketidakadilan, seperti halnya karena memilih-milih atau terpaksa memberikan warisan karena adanya paksaan dari ahli waris. Misalnya ada rumah ini yang strategis, kecil dia tapi harganya sampai 2M. Di sana agak ke dalam, tanahnya besar, rumahnya besar, tapi harganya cuma 750 juta. Lalu si abang bilang begini, "Wah, gini aja deh, yang sana punya saya, yang depan punya saya, yang ini yang kecil kalian bagi aja deh, saya yang sana aja, nggak apa-apa, saya cuma dikit, nggak apa-apa." Nggak boleh. Maka semuanya digabung dulu, digabung dengan gabungan hitungan luas tanah atau dikonversikan dengan nilai uang supaya mudah. Tetapi saya tidak, kalau di sini saya tidak mengurus masalah konversi itu urusan ahli waris. Saya hanya memberikan gambaran pembagiannya saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kalau kita kembali pada, karena tadi kita sering mengatakan KHI kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk menjadi pedoman bagi hakim agama dalam menangani perkara perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi umat Islam. KHI memuat ketentuan yang diorganisir dalam 3 buku utama,
yaitu buku 1 tentang perkawinan, buku 2 tentang kewarisan, dan buku 3 tentang perwakafan. Jadi kalau kita mau bicara realita keindonesiaan, kita kembali kepada yang ini. Dan insya Allah yang kita pelajari nggak jauh beda dengan sama. Cuman di Indonesia mau diorganisir supaya lebih baik, supaya lebih tertata. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir, hikmah mawaris. Kenapa ada ilmu mawaris ini? Pertama, bahwa ketika hamba-hamba Allah menjalankan ilmu mawaris ini, maka sama dengan memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemarin kita sampaikan, Allah mengingatkan kita agar berhati-hati terhadap generasi. Jangan sampai generasi itu dibiarkan lost control, lost edukasi, lost evaluasi. Mau ngapain terserah. Hari ini orang tua bilang kan sudah pada dewasa, ya terserah saja. Bahaya. Karena Allah tegaskan kepada kita di ayat ke-7, kata Allah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut kepada Allah meninggalkan setelah mereka generasi yang lemah, di'afan, yang lemah dalam akidah, ini paling tinggi, lemah dalam pendidikan, moral, etika, lemah jasmani, lemah perekonomian, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada itu semua. Ya, jangan sampai kita kecewa dengan generasi kita. Kecewanya kita dan generasi kita itu nggak jauh daripada cara kita mendidik mereka. Hari ini kita melihat generasi semuanya punya induk satu, namanya HP induknya. Bahaya sekali ini. Sampai kita lihat masjid-masjid, mungkin bahkan Masjid Al-Aman juga hampir-hampir sepi dari pemuda. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Kenapa? Kalau generasi kita baik, harta kita jatuh ke mereka, harta itu walaupun sudah kita tinggalkan bisa bernilai amal jariah untuk kita. Kenapa? Anak-anak yang soleh itu menggunakannya dengan cara yang baik. Di situ poinnya. Berapa banyak orang tua yang mungkin tambah siksanya di dalam kubur, anak-anaknya ribut masalah harta, udah bagi-bagi, apa yang terjadi? Hartanya digunakan pada jalan yang tidak baik. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai perikemanusiaan, kebersamaan, dan demokratis di antara manusia. Dan ini semua Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk taat pada itu. Karena tidak ada hitungan yang paling adil selain hitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kira-kira ada enggak ngasih minta dari kita uang? Kalian udah tak kasih bapak pembagiannya, saya minta sekian. Enggak ada. Allah enggak punya kepentingan di situ. Kepentingan Allah apa? Supaya manusia sejahtera dan bahagia hidupnya. Yang ketiga, menghindarkan perpecahan antar keluarga karena pembagian harta warisan yang tidak adil. Ya, mereka yang mengatakan bagi rata supaya adil, itu tidak adil. Ya, itu tidak adil. Yang keempat, memelihara harta peninggalan dengan baik. Jangan sampai harta itu tidak dirawat. Bahkan kalau bisa harta itu dimanfaatkan untuk amal soleh. Yakin deh Bapak Ibu, kalau kita hari ini buat sensus, berapa banyak rumah-rumah di Jogja ini
yang tidak ditempati gara-gara pertama yang bersangkutan yang punya itu sedang merantau. Yang kedua, rumah orang tua yang meninggal nggak ditempatin sama anak-anaknya. Itu banyak sekali, dan saya beberapa kasusnya melihat. Seandainya rumah itu dibuat untuk amal soleh, panti asuhan, rumah tahfiz, rumah Quran, itu rumah walaupun nggak bergerak bisa menghasilkan pahala kepada si mayit walaupun dia sudah meninggal. Nah, yang kelima, memperhatikan anak yatim. Jadi seorang udah meninggal, ayah meninggal, kan anak-anaknya jadi anak yatim. Maka jalan satu-satunya, jalan pertama untuk memelihara mereka, bagi warisannya. Walaupun nanti warisannya sudah dibagi, dipegang sama ibunya, dikontrol sama ibunya, bukan dibagi sama mereka. Itulah cara menjaga dia. Kenapa? Karena potensi ibu menikah ada. Kalau ibu menikah dan harta belum dibagi, lalu digunakan harta warisan, harta pusaka itu yang notabene-nya juga punya anak-anak, maka di sana ada kezaliman yang dilakukan seorang ibu kepada anak-anaknya. Kita doa sama Allah semoga pasangannya baik. Kalau buruk malah meras harta, kan begitu, kita nggak tahu bagaimana masa depan itu. Maka ini yang penting kita perhatikan, dan semoga bisa kita pahami, bisa kita amalkan Bapak Ibu. Sampai di sini kita selesai membicarakan masalah warisan. Sebelum kita akhir Bapak Ibu, mungkin ada satu pertanyaan bisa kita diskusikan, persilakan Bapak Ibu. Silakan, ibu-ibu ada? Baik, mohon izin kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, silakan, mungkin 1-2 pertanyaan. Ya, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau status tanahnya itu bukan hak milik tapi HGB maupun HGU, itu bisa diwariskan apa tidak, Pak? Saya nggak jelas suaranya, Pak. Status tanahnya itu HGB, hak guna bangunan, Oh iya. maupun HGU, hak guna usaha, bisa diwariskan apa tidak? Iya. Karena itu beli tanah sama pengembang di perumahan. Iya. Karena belum ada rumahnya, itu statusnya masih HGB. Iya. Iya. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya, tanah apa namanya kita bilang, tanah keraton itu? Tanah apa namanya? Istilahnya tanah apa itu? Kalau tanah keraton itu istilahnya tanah apa? Ya ada istilahnya tanah keraton itu ya. Di beberapa tempat itu, termasuk kalau Bapak paham, Bapak Ibu paham, itu seluruh Malioboro itu kan tanah keraton. Jadi di sana tidak ada hak milik di sana. Semuanya HGB semua, hak guna bangunan. Artinya kapanpun Sultan mau dia akan ambil itu. Nah, memang kalau kita bicara dari apa namanya ketentuan harta yang kemarin kita sampaikan, harta itu hanya dikatakan harta kalau itu legal milik pribadi, milik, hak milik bukan hak guna. Tetapi selama bangunan itu bisa digunakan oleh ahli waris, tetap boleh digunakan, tapi nggak bisa dimiliki, nggak bisa jadi warisan karena dia hak guna bangunan. Dalam arti walaupun nanti kita turunkan kepada anak kita, misalnya ada seorang meninggal, dia punya rumah itu, dia bilang apa namanya, tidak ada ahli waris selain dia, rumahnya turun ke dia, ke anaknya, salah satunya anaknya itu, tetap nanti dia akan siap-siap untuk disuruh pergi jika orang yang punya andil dalam tanah itu meminta tanah itu untuk satu dan lain hal. Nah, sehingga HGB atau bangunan tanah yang hanya HGB itu tidak bagian dari sesuatu yang boleh diwariskan, karena warisan itu harus dipecah. HGB gimana kita mecahnya itu? Susah kita mecahnya itu ya. Itu kalaupun dipecah nanti anak-anak bakalan bayar banyak, gitu kan? Saya kasih contoh, kami pernah ngikutin masalah tanah Masjid Amal Muslimin Pancasila Sambisari, Masjid At-Taqwa yang di Sambisari. Itu 3.000 meter. Di apa namanya tahun 90-an digolkan oleh beberapa tokoh Jogja supaya itu dikasih untuk masjid, karena di wilayah situ wilayah kristenisasi. Digolkan sama beberapa tokoh, dibangunkan sekolah di sana, ada sekolah Ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang tanah masjidnya dipermasalahkan sama siapa? Sama orang Kristen. Karena cuma hak guna bangunan, hak guna saja, termasuk tanah yang ada sekolahnya dipermasalahkan. Lalu tanah yang 1.000 meter itu yang dipermasalahkan itu apa namanya, memperbarui akad HGB itu, bayarnya 540 juta untuk 20 tahun. Wah, itu kira-kira kalau diturunkan ke ahli waris sanggup nggak mereka bayarnya itu? Makanya kasihan kalau dikasih ahli waris, kasihan. Begitu ya Pak ya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu. Lagi. Baik, kalau tidak ada, demikian dulu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagian fikih lagi mengenai apa namanya, muamalah. Kalau sebelumnya kita membahas masalah ibadah, masalah munakahat, jinayat, kita akan masuk pada bagian keempat dari masalah fikih besar,
yaitu masalah muamalah, yaitu perguliran uang antar manusia. Begitu Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, panjang umur semua. Semoga Allah berkahi kita dengan ilmu yang kita pelajari selama ini dan menjadi bukti bahwa kita hamba-hamba Allah yang terus memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.